Pernah kepikiran nggak sih, sebuah tradisi pendidikan yang awalnya cuma bermula di sebuah gua terpencil di padang pasir, lewat satu kata sederhana, Iqra, yang artinya bacalah. Tapi lihat sekarang, konsep itu udah berkembang jadi sistem raksasa global yang ngebentuk banget wajah pendidikan di Indonesia hari ini. Gila ya perjalanannya? Nah, dalam ulasan sejarah kali ini, kita bakal langsung aja menyelami jejak panjang evolusi pendidikan Islam ini. Dari masa yang paling awal banget, sampai gimana pendidikan ini akhirnya bisa menstruktur masyarakat modern kita. Yuk, kita mulai. Tenang aja, sejarah 1400 tahun yang kelihatannya super panjang ini udah dirangkum rapi ke dalam 5 babak yang gampang banget dicerna. Pertama, kita bakal lihat 3 periode pendidikan. Terus masuk ke masa klasik, lanjut ke masa pertengahan, masuk ke masa modern, dan terakhir kita lihat gimana penerapannya di Indonesia. Ini bakal bantu kita paham kenapa sih pendidikan Islam sekarang bentuknya kayak gini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, 3 periode pendidikan Islam. Ingat ya, buat paham sejarah 14 abad, kita butuh semacam pembagian waktu berdasarkan peradaban Islam secara umum. Biar kita nggak tersesat di tengah jalan, kita butuh peta makro nih. Peta ini ngebagi sejarah peradabannya jadi 3 masa utama. Ada masa klasik dari tahun 600 sampai 1250 Masehi, terus masa pertengahan yang jalan sampai tahun 18.000. Dan yang terakhir, masa modern yang membentang dari tahun 18.000 sampai detik ini. Pegang baik-baik peta waktu ini ya, biar kalian selalu kebayang gambaran besarnya. Lanjut ke bagian kedua, masa klasik, atau yang sering banget disebut era kejayaan. Ini tuh masa pertumbuhan intelektual dan spiritual yang benar-benar meledak, langsung dari zaman Nabi. Masa klasik ini ibarat fondasi emasnya ya. Coba perhatiin deh kontras yang lumayan tajam di fase awal ini. Waktu di Mekah, pendidikan itu fokusnya penuh banget ke penanaman akidah atau tauhid. Kenapa? Ya jelas, buat ngebentuk ketahanan mental umat di tengah kerasnya penindasan waktu itu. Tapi, begitu pindah ke Madinah, perhatiin deh, fokusnya langsung geser ke arah hukum dan kehidupan sosial masyarakat. Dinamis banget kan? Pendidikannya langsung menyesuaikan sama kondisi geografis dan kebutuhan sosial mereka saat itu. Nah, kalau kita zoom in sedikit, ada satu detail sejarah yang menurut saya luar biasa cerdas. Kalian tahu Perang Badar kan? Bayangin, tawanan perangnya dari kaum Quraisy itu dikasih satu tawaran. Mereka bisa bebas, tapi syaratnya mereka harus ngajarin umat Islam baca tulis. Keren banget gak sih? Ini nunjukin dengan sangat jelas kalau dari awal pendekatan umat Islam itu udah sangat pragmatis dan menaruh perhatian super besar sama literasi dan ilmu-ilmu rasional. Nggak cuma metode, ruang belajarnya juga ikut berevolusi. Menurut ahli sejarah Makdisi, ada 3 tahap organik nih yang mengubah ruang belajar. Awalnya simple banget, cuma ngumpul belajar di masjid biasa. Terus, karena makin banyak pelajar dari luar kota, jadilah yang namanya Masjid Khan, alias masjid yang udah nyediain asrama. Sampai akhirnya, tahap ketiga bertransformasi jadi madrasah, sekolah formal yang megah dan terstruktur rapi. Kayak puzzle yang pelan-pelan makin utuh gitu bentuknya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, masa pertengahan. Sayangnya, ini adalah era kemunduran, titik rendah di mana harmoni yang indah antara agama dan sains mulai terganggu. Jadi apa sih yang bikin ini semua runtuh? Pemikir Islam Fazlur Rahman menyoroti satu anggapan yang efeknya fatal banget di masa itu. Munculnya pandangan kalau pintu ijtihad itu udah tertutup. Maksudnya, kebebasan buat berpikir kritis dan independen seakan dikunci rapat-rapat. Pergeseran ke arah dogmatisme ini langsung ngebekuin pemikiran rasional. Keberanian berinovasi hilang, diganti sama kebiasaan menghafal doang. Kemiskinan intelektual benar-benar dimulai di sini. Pastinya kemunduran ini nggak terjadi dalam semalam ya. Secara eksternal, invasi bangsa Mongol yang ngancurin Baghdad itu ibarat pukulan fisik yang meruntuhkan pusat ilmu pengetahuan. Tapi faktor internalnya juga nggak kalah ngeri. Keseimbangan antara ilmu rasional atau akliyah dengan ilmu wahyu alias nakliyah itu hilang. Logika dan filsafat malah mulai dihindari atau dilarang. Akibatnya, ya kemajuan intelektual jadi lumpuh total. Imbas dari semua itu muncullah perpecahan filosofis yang dalam banget. Pendidikannya jadi kebelah dua. Di satu sisi, ada pendidikan ortodoks di madrasah yang jadi sangat kaku, cuma fokus ke fikih dan teologi aja. Terus di sisi lain, ada pendidikan sufistik di halakoh-halakoh yang murni cuma ngurusin spiritualisme dan tasawuf. Keseimbangan masa klasik benar-benar hilang. Kalian harus ingat perpecahan ini karena nantinya bakal ngaruh banget ke munculnya dualisme pendidikan di Indonesia modern. Oke, kita beralih ke bagian keempat, masa modern. Ini adalah era kebangkitan kembali, waktunya peradaban intelektual Islam bangun dari tidur panjangnya. Tapi tunggu sebentar, ini ada pertanyaan penting. Setelah berabad-abad mengalami kemunduran dan stagnasi, kira-kira apa sih pemicunya? Kekuatan apa yang cukup besar buat menyentak dunia Islam supaya mereka sadar dan langsung ambil tindakan? Ironisnya, jawaban dari kebangkitan itu justru datang dalam bentuk yang pahit, syok kolonialisme Eropa.
Bayangin, runtuhnya 3 kerajaan besar Islam ditambah lagi invasi Napoleon ke Mesir di tahun 1798. Itu benar-benar jadi semacam tamparan realitas yang brutal. Para pemimpin dunia Islam dipaksa ngelihat sendiri pakai mata kepala mereka betapa jauhnya sains dan militer barat udah ninggalin mereka. Keterkejutan inilah yang memaksa mereka sadar. Mereka tahu fondasi pendidikan dan sains harus cepat-cepat dibangun ulang kalau nggak mau terus-terusan diinjak-injak. Nah, sekarang kita bawa cerita global yang masif ini pulang ke tanah air. Bagian kelima, pendidikan Islam di Indonesia. Kita lihat gimana prosesnya di Nusantara. Pertanyaannya, gimana sejarah global ini bisa mendarat di Asia Tenggara? Yang menakjubkan, pendidikan Islam di Nusantara itu sebenarnya tumbuh secara organik, sama tuanya dengan kedatangan ajaran Islam itu sendiri ke pelabuhan-pelabuhan kita. Awalnya nggak ada tuh gedung megah. Murni cuma interaksi simpel. Penduduk lokal yang baru masuk Islam, kumpul, belajar tata cara sholat dan ngaji Al-Quran secara sederhana. Tapi jangan salah, dari langkah kecil yang informal inilah, sebuah sistem yang kelak mengubah Nusantara mulai mengakar kuat. Coba kita fast forward ke era pasca kemerdekaan. Di masa Orde Lama, negara kan lagi fokus banget nanamkan ideologi Pancasila. Tapi begitu masuk Orde Baru, karena pemerintah lagi gencar-gencarnya nge-push pembangunan material, boom, terjadilah pemisahan yang super tajam antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Masih ingat perpecahan di masa pertengahan tadi? Nah, pola historis itu seakan-akan nemu bentuk barunya di sistem negara kita saat itu. Dualisme yang nyata. Untungnya, pemerintah sadar kalau pemisahan kayak gini nggak bisa dibiarin permanen. Makanya, mulai dilakukanlah restrukturisasi kurikulum madrasah besar-besaran supaya bisa terintegrasi sama sistem nasional, biar sejajar dengan sekolah umum. Dan asal kalian tahu, kebijakan restrukturisasi inilah alasan utamanya kenapa hari ini, di Indonesia, kita bisa melihat harmoni di mana sekolah umum dan madrasah itu berdampingan di bawah payung sistem pendidikan nasional kita. Terjawab kan sekarang? Dari sebuah gua terpencil, hingga akhirnya bertransformasi menjadi jaringan sekolah yang menaungi jutaan siswa di Indonesia modern. Kita udah ngelihat fase kebangkitan, kejatuhan, sampai restorasi sebuah peradaban pendidikan yang luar biasa panjang. Tapi evolusinya kan belum selesai. Pertanyaannya sekarang, di tengah pesatnya teknologi abad ke-21 yang serba instan ini, kira-kira kemana arah keseimbangan pendidikan intelektual dan spiritual kita selanjutnya? Saya harap ulasan sejarah kali ini bisa ngasih kalian perspektif baru dan bikin kalian makin semangat untuk menggali kekayaan masa lalu kita. Terima kasih banyak udah menyimak.